Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Para bapak, ibu, ikhwan, akhwat sekalian yang saya hormati, kita pada pagi hari ini ingin masuk kepada pembahasan tentang mengawal perubahan. Seperti telah terbahas berulang-ulang bahwa apa sih perbedaan antara mengajar dengan mengasuh. Mengajar itu adalah menyampaikan ilmu, menyampaikan pengetahuan, menyampaikan konsep, menyampaikan teori. Itulah mengajar. Sedangkan mengasuh itu adalah merubah, membina, membentuk. Sehingga orang yang mengajar itu sudah puas kalau anaknya ditanya bisa menjawab. Sudah bisa dinilai, masuk nilainya ke dalam rapot. Anak sudah paham, anak sudah mengerti, selesai. Tapi apakah anak sudah berubah? Apakah akhlaknya sudah baik? Atau akhlaknya masih buruk? Itu bukan urusan pengajaran. Sehingga sekolah nggak mau disalahin. Sekolah tidak bisa kita salahkan anak kita ternyata terjangkit narkoba. Anak kita misalnya karakternya jelek, akhlaknya jelek, anak kita tidak beradab. Sekolahan akan bilang, lihat rapotnya, rapotnya bagus. Lihat ijazahnya, ijazahnya lulus. Dia baik, selesai. Tugas kami adalah mengajar. Dia sudah mendapat pelajaran. Sehingga teori sudah ditangkap, konsep sudah ditangkap, ilmu sudah ditangkap, pengetahuan sudah ditangkap, selesai. Adapun perubahan, mereka lepas tangan. Anak itu dirubah dengan pengasuhan. Mengasuh itulah merubah anak. Anak ini sudah punya pengetahuan, maka pengetahuan ini harus berubah. Harus berubah menjadi nilai, menjadi value, di mana anak ini berubah menjadi baik. Anak ini menjadi beradab. Anak ini menjadi mulia. Anak ini menjadi anak yang saleh. Nah, itu nilai-nilai itu yang dikejar oleh pengasuhan. Pengasuhan tidak puas hanya sekedar anak itu menangkap ilmu. Tidak cukup ilmu saja. Ilmu itu harus jadi amalan. Tidak cukup hanya teori saja. Teori itu harus jadi praktek. Tidak cukup hanya konsep saja. Konsep itu harus jadi aplikasi. Sehingga di sini yang hilang ini. Jadi
Kalau kita ditanya, yang hilang di sekolahan tuh apa sih? Jawabnya pengasuhan. Di sekolahan itu tidak ada pengasuhan. Yang ada pengajaran. Anak diajari sampai mengerti. Titik. Dah. Buktinya apa kalau anak sudah mengerti? Lihat rapotnya. Lihat ijazahnya. Itu kan hasil ujian, hasil evaluasi. Terbukti anak bisa menjawab pertanyaan. Tes yang dilakukan baik tertulis maupun wawancara, lisan, itu terbukti anak bisa menjawab pertanyaan. Tapi urusan perubahan itu bukan urusan sekolahan. Oh, berarti ini lembaga pengajaran kalau begitu, bukan lembaga pendidikan. Jadi sekolah-sekolah itu sekarang ini namanya sudah harus berubah. Namanya jadi lembaga pengajaran. Nah, kerjaannya hanya mencetak rapot, mencetak ijazah, membuktikan bahwa anak telah mengerti. Urusan perubahan tidak diurusi oleh sekolahan. Sekolahan tidak bertanggung jawab terhadap perubahan anak. Saya ngomong ini benar apa ngaco ya? Realita apa diada-adakan, dikarang-karang oleh saya? Ini bapak-bapak, ibu-ibu, saya ngomong ini kelewat-lewat apa benar ini? Ibu-ibu? Benar. Kenyataannya memang begitu. Jadi inilah yang sedang diderita oleh pendidikan di negeri kita. Inilah penderitaan pendidikan kita. Sehingga jangan heran kalau anak-anak kita itu makin hari bukan makin baik. Jadi jangan heran kalau hasil riset itu membuktikan generasi demi generasi itu makin jelek. Generasi yang dulu-dulu itu mereka namai dengan generasi yang bagus. Mereka istilahkan baby boomers. Yang artinya bayi yang mendapatkan perlakuan bagus sehingga mampu lahir dengan bagus. Tapi kok susah banget ngomong bayi ini. Tapi bayi yang lahir-lahir berikutnya penuh dengan kelemahan. Sehingga yang lahir itu milenial yang lemah. Generasi Z yang lemah. Generasi Alpha tambah lemah lagi. Yang terakhir ini lahir ini, yang sedang bermunculan, mereka itu dinamai generasi strawberry, bayangkan. Dinamai generasi strawberry. Lemah sekali. Jadi kalau kita lihat di anak-anak remaja zaman sekarang ini, kalau ada tamu lari dia. Kalau suruh menemui orang lari dia. Tidak siap untuk berhadapan dengan orang, bersosialisasi diri, berinteraksi, beradab, memiliki tata krama, sopan santun, gak ada sama mereka. Bukankah ini menyedihkan? Menyedihkan atau tidak? Tidak ada masalah lah, biasa-biasa saja. Gimana? Kita perlu bersedih atau sudahlah gak ada masalah? Gimana Bapak nih? Gak ada masalah Pak? Ada masalah atau tidak nih Pak? Ada. Ini masalahnya. Makanya kita bahas ini. Ayo kita kawal perubahan. Kita kawal perubahan. Ini gak ada kaitannya sama politik. Amin ini. Astagfirullah. Gak ada kaitannya. Ini sudah ditulis sebelum ada amin-aminan. Jadi
kita lihat kita harus mengawal perubahan. Apa yang dimaksud dengan perubahan? Perubahan pada diri anak. Anak tidak cukup hanya mengerti. Anak harus berubah. Berubah itu apa sih Ustaz? Berubah itu, dia ini kan sudah berilmu nih. Ilmunya harus jadi amalan. Itu namanya berubah. Anak ini sudah menerima pengetahuan nih, menerima teori, menerima konsep. Teori itu harus jadi praktek. Konsep itu harus jadi aplikasi. Terwujud nyata, terbentuk, terbina pada diri anak. Sehingga anak itu berubah. Inilah yang mau kita kawal. Ayo kita kawal sampai betul-betul menjadi manusia-manusia yang layak dibanggakan, layak jadi pemimpin, punya kemandirian. Ini yang kita mau target. Terus pertanyaannya gimana sih Ustadz? Nah, nih kita terapkan apa itu teori SRRI. Apa itu Ustadz SRRI? Apa SRRI itu? Apa SRRI? Apa hubungannya sama NKRI? Ada? Tidak ada hubungannya. Apa SRRI itu? Stimulus, respon, reinforcement. Merubah itu dari diri anak. Kenapa? Karena jiwa manusia itu di dalamnya ada apa? Ada simpanan kebaikan. Harus kita keluarkan. Simpanan itu harusnya setelah mendapatkan ilmu, setelah mendapatkan pengetahuan, muncul menjadi suatu perbuatan. Nah, kok tidak muncul? Kenapa tidak muncul? Karena tidak dilakukan usaha. Anak itu harus dibangkitkan, harus dipancing, harus dirangsang supaya berbuat, supaya berbicara, supaya bertindak, supaya bersikap. Maka harus dirangsang. Nah, merangsangnya itu disebut apa? Stimulus. Stimulus itu merangsang. Ayo bicara kamu. Ayo jawab. Ayo berbuatlah. Ayo bersikaplah. Itu namanya stimulus. Maka di saat anak itu berbuat, berkata, bertindak, itu namanya dia merespon. Dia merespon. Stimulus mendapatkan respon. Maka kalau responnya itu bagus, positif, segera beri RI. Apa itu RI? Reinforcement. Reinforcement itu artinya kita menjunjung, kita menguatkan. Bagus sekali kamu, kita puji dia. Supaya apa? Segera itu jadi sesuatu yang dia pertahankan. Terus dia biasakan, dia ulang-ulang. Karena ini bagus, karena ini terpuji. Karena inilah yang menjadi target. Di sini anak itu benar-benar merasa dirinya itu terbimbing dan terarahkan oleh kita sebagai siapa? Pengasuh. Pengasuh. Jadi percayalah bahwa anak itu sesungguhnya sudah memiliki pengetahuan. Percayalah bahwa anak itu sesungguhnya sudah punya ilmu. Bahwa anak itu sudah ada di dalam dirinya teori-teori itu. Sehingga tugas kita hanya menstimulus saja. Itulah tugas orang tua. Contohnya,
anak-anak kita itu sesungguhnya sudah mengerti sholat atau belum? Kita bilang sudah. Nah, kenapa belum sholat? Itu butuh SRRI supaya dia sholat. Caranya gimana? Ya kita pancing, kita rangsang. Nah, oh ini kan sudah siang, nah. Sudah sholat belum? Ya bentar ayah, masih ngantuk nih. Kamu tidur bablas nanti kamu. Ayo sholat. Kita rangsang. Gimana caranya supaya anak itu mengamalkan ilmunya? Kita mau merangsang dia apa lagi? Misalnya jujur, anak ini kok bohong. Gampang beralasan dengan mengada-ada, ngarang-ngarang alasan, berbohong. Kita bilang, nak, memangnya boleh orang berbohong itu? Ya enggak boleh sih ayah. Lah kenapa kamu bohong? Ya habis terpaksa kalau gitu. Kalau enggak gitu ayah nanti enggak percaya. Loh, kalau kamu jujur justru ayah percaya. Kalau kamu bohong malah ayah jadi tidak percaya, jadi curiga terus nanti. Nah, jadi dialog yang seperti ini penting sekali. Dialog yang betul-betul berintikan SRRI tadi. Stimulus, respon, reinforcement. Jadi di sini kita lihat, kita menerapkan SRRI dalam mengawal perubahan pada anak asuh agar berkarakter jujur. Ini contohnya. Bisa dengan cara sebagai berikut. Nah ini contohnya. Yang pertama stimulusnya berupa apa? Pengasuh mesti seringkali mendampingi anak asuhnya dan memotivasinya agar terus-menerus bersikap jujur dan berkomitmen dengan kejujuran. Nah itu. Jadi kita menstimulus anak agar mau jujur, agar komitmen dengan kejujuran. Dia siap untuk jadi orang jujur apapun akibatnya. Akibatnya capek, gak masalah. Akibatnya ada orang yang tidak suka, tidak masalah. Itu resikonya orang jujur. Hadapi. Kita harus komitmen dengan kejujuran. Apapun akibatnya. Nah, di sini anak itu kita dukung. Misalnya, pengasuh melatihnya menjadi bendahara. Ayo nak, mulai hari ini ayah tunjuk jadi bendahara. Nih urusan sarapan pagi urusan kamu. Kalau pagi nih terima uang segini dari ayah, kamu yang ngadain sarapan. Baik ayah. Udah kita kasih tanggung jawab untuk dilatih jujur. Bagaimana dia itu melaksanakan berkomitmen dengan kejujurannya. Kita latih. Karena karakter itu dari kebiasaan. Hari ini jujur, besok jujur, lusa jujur. Terus. Tiap hari jujur dan dia merasa jujur itu enak. Jujur itu menenangkan. Jujur itu nyaman. Bohong itu malah masalah. Saya deg-degan kalau bohong. Saya ketakutan kalau jujur. Jantung saya berdebar-debar kalau berbohong. Di sini seseorang akan merasa nyaman dengan kejujuran. Lama-kelamaan tercetak dia, terbentuk, terbina menjadi kebiasaannya. Terus kebiasaan itu membeku menjadi sifatnya, menjadi karakternya. Jadi kita lihat orang-orang Yahudi itu
Orang-orang Yahudi, Allah marah betul kepada orang-orang Yahudi karena mereka itu menghalalkan dusta, menghalalkan tipu daya, menghalalkan iri dan dengki, sehingga tercetak menjadi karakter mereka. Kalau ketemu sama mereka, kita udah langsung curiga, kita bakal dibohongi. Lihat itu tingkahnya kayak gitu. Kita langsung bisa nebak, ini karakter dia ini memang sudah tercetak. Al-Quran dan Al-Hadis mengistilahkan kalau suatu sifat telah menjadi kebiasaan, menjadi karakter, itu disebutnya tercetak, terbentuk. Ibarat kue, roti, yang tadinya adonan yang lembek, tapi begitu masuk oven, tercetaklah dia sesuai dengan bentuk loyangnya. Ya itu tidak. Loyangnya bulat pula roti kita. Loyangnya lonjong, maka lonjong pula roti yang tercetak padanya. Nah, dari sini kita itu misalnya menunjuk anak jadi bendahara, itu mencetak kejujuran itu, sehingga kita tegur lagi, kita ingatkan lagi, kemudian diikuti dan diperhatikan melalui event. Kita lihat pada saat belanja, kita lihat pada saat memberikan kembalian, kita lihat ini ayah kembaliannya. Pada saat dia melakukan kegiatan, pada saat dia melakukan transaksi, pada saat memberikan laporan, maka kita perhatikan jujur atau tidak anak ini. Kalau tidak jujur, langsung kita tegur, langsung kita peringati. Terus lama kelamaan akan terbentuk kejujuran itu pada diri anak itu. Jika terbukti dari berbagai kesempatan dan peluang itu, di mana dia selalu bersikap jujur, yang menjadi responnya itu selalu kejujuran, maka segera diapresiasi. Misalnya dengan mengatakan, hebat engkau ini, engkau adalah bendahara yang jujur, ayah bangga sekali. Ini sebagai bentuk reinforcement, dukungan supaya tercetak, supaya dia merasa mendapatkan sertifikat, mendapatkan lisensi, mendapatkan acungan jempol dari kita, mendapatkan stempel dari kita, cek, sehingga mantaplah dia dengan itu, bertahanlah dia dengan itu. Jika yang terjadi malah sebaliknya, malah anak sering bohong, maka perlu diulang kembali pembinaan dari tahap awal lagi. Tahap awalnya apa ya? Ini tahapan ada berapa yang sudah kita bahas ini? Paham, terus yakin, terus sadar, terus sikap dan perbuatan. Kemudian yang kelima ini perubahan. Ternyata anak tidak berubah, tetap bohong. Berarti balik lagi ke paham lagi. Dia mengerti atau tidak akan kebaikan jujur, akan buruknya bohong. Mengerti atau tidak, balik lagi ke sana. Kalau sudah mengerti, sudah paham, yakinkan. Kalau sudah yakin, sadarkan supaya itu menjadi kebutuhan dia. Kemudian motivasi supaya dia bersikap, berbuat dengan kejujuran itu. Kemudian kawal agar jadi perubahan. Iya, ini sesuatu yang sederhana atau sesuatu yang sulit ini?
Silakan. Sulit atau sederhana ini? Ayo dong dikomentari. Sulit. Kenapa? Apanya yang sulit? Gimana caranya? Yang sulit sisi apanya? Dialognya. Ya kan, sebetulnya kan istilahnya jawaban anak itu tidak akan banyak. Iya atau tidak? Misalnya kita pengennya anak itu jujur, ternyata bohong. Kira-kira alasan dia ada banyak? Enggak ada alasannya. Alasannya itu terus alasannya. Itu tidak. Orang kalau berbuat jelek itu alasannya tidak banyak. Tidak banyak. Orang kalau berbuat baik alasannya ada banyak. Karena berbuat baik itu butuh ilmu. Tapi berbuat jelek itu tidak. Mengada-ada, mengarang-arang. Iya. Daripada saya dimarahi oleh ayah, saya lebih bagus gini, bohong aja. Iya kan? Nanti dengan kebiasaan itu kita tahu bahwa ini anak ini masih belum puas. Maka jangan bosan, balik lagi ke urutan pertama lagi. Jangan bosan, terus balik lagi. Jangan bosan. Kenapa? Karena pengaruh di luar ini buruk sekali. Pengaruh di luar ini sangat buruk. Ya atau tidak? Yang menginginkan jujur dengan yang menginginkan bohong banyak mana? Banyak yang bohong. Ya atau tidak? Sulit emang. Tapi ya kita harus terus mengawal perubahan itu, supaya anak kita ini menjadi ikan di lautan. Di laut ada ikan asin atau tidak? Laut itu kan asin ya. Laut itu asin. Tapi di laut tidak ada ikan asin. Semua ikan itu rasanya tawar. Tapi setelah sampai di daratan, dibelah, diiris, dikasih garam, diasinkan, namanya ikan asin. Jadi ikan asin itu adanya di daratan, bukan di laut. Tapi ikan, hebatnya ikan, walaupun dia itu berada di laut yang asin, dia tidak asin, dia tidak menjadi asin. Nah, anak kita harus seperti itu. Walaupun di kehidupan yang penuh dengan dusta, penuh dengan bohong, anak kita adalah anak yang jujur. Itu anak kita akan jadi pemimpin, akan jadi orang hebat seperti itu. Terus, jadi beban kita tuh sesungguhnya tidak banyak, ya atau tidak? Kalau setiap ayah-ayah ini, setiap ibu-ibu ini, setiap kakek-kakek ini, setiap nenek-nenek ini punya kesadaran mendidik, jumlah yang dididiknya tidak banyak. Berapa sih anak seseorang? Berapa sih cucu seseorang? Tidak banyak. Ayo kita sabar, kita tekun. Anak saya harus jadi orang hebat semua. Cucu saya harus jadi orang hebat semua. Niati itu. Maka dari rumah kita akan muncul yakni emas 24 karat, berlian yang betul-betul berlian yang berkualitas. Seperti itu. Ya. Ya, sampai di sini. Ada masalah yang lain? Ini bisa kita kuasai atau tidak ini?
Ya. Ini ada mikrofon nih Pak Syator. Biar semua mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait bohong dan jujur dalam kehidupan masyarakat, ada istilah atau omongan orang itu mengatakan jangan terlalu jujur nanti hancur. Itu gimana Ustaz menyikapinya? Ya itu kan kesimpulan yang ngawur ya. Kesimpulan yang bertentangan dengan realita. Kenapa? Kenapa? Kita bayangkan, kita bandingkan negara maju dengan negara terbelakang. Negara maju itu negara jujur. Aturan di sana berlaku, prosedur berlaku. Tapi kalau negeri itu negeri yang tidak jujur, aturan dan prosedur itu dianggapnya formalitas. Pak, itu cuman formalitas saja Pak. Isi aja Pak, isi Pak. Suruh isi aja katanya. Kita diajari sama pegawainya suruh gitu. Isi aja isi. Kenapa? Ini cuman formalitas kok. Iya atau tidak? Akibatnya apa? Negeri kita tidak pernah maju. Iya atau tidak? Siap bohong, siap curang, siap melakukan macam-macam praktek yang menunjukkan yakni tidak adanya kejujuran di negeri kita. Di antara masalahnya kita punya kebiasaan jelek menceritakan cerita kancil, dongeng kancil, dan dinamai dengan nama yang bagus, kancil yang cerdik, padahal mestinya ganti judulnya, kancil yang pembohong, kancil yang penipu. Kenapa? Menipu petani, menipu buaya, menipu macan. Itu anak-anak kita harus mengerti bahwa bohong itu buruk, bahwa menipu itu buruk. Tidak ternyata. Sang ibu, sang ayah, sang kakek, sang nenek kalau bercerita tentang kancil, itu kancil itu terkesan seperti pahlawan atau seperti pecundang. Pahlawan dinamai kancil yang cerdik. Hasilnya tuh kancil-kancil tuh beredar di mana-mana. Nipu negara, nipu pengadilan, ya, nipu, semua ditipu sama mereka. Semua ditipu. Apa sih di negeri ini yang tidak tertipu? Apa coba? Hakim ditipu, jaksa ditipu, polisi ditipu. Jadi begitu umumnya tipu menipu itu di negeri kita, ya atau tidak? Ya kita harus mulai dari nol lagi. Ayo, kalau kita mau mengawal perubahan, kita mulai dari diri kita dulu, dari anak kita, dari cucu kita, begitu. Nah, saya ingin lanjutkan. Kok cepet banget. Bagaimana sih cara pelayanan? Kita ini dalam mengawal itu butuh pelayanan. Anak itu butuh dilayani. Karena perubahan itu perlu pelayanan. Di mana pelayanan adalah tahapan proses pengasuhan yang penting sekali dalam mematangkan suatu karakter positif. Kita ingin jujur, kita ingin anak kita itu betul-betul memiliki karakter jujur, tercetak kejujuran pada diri anak itu, agar terus bertahan dan berkembang pada diri anak itu. Nah, apa aksi-aksi dalam pelayanan? Maka jawabnya aksi kita beraneka ragam, banyak sekali. Kita melayani dengan cara pendampingan.
Kita dampingi anak. Ayo kita main dengan anak. Sambil bermain, sambil kita ajari. Contoh. Sambil bermain. Main itu butuh kejujuran atau tidak? Iya atau tidak? Kita lihat anak-anak itu lagi main petak umpet misalnya. Suka bohong apa enggak? Suka bohong. Nah, kita sebagai kakek, kita sebagai nenek, kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai kakak, mengingatkan, loh kok pakai bohong sih? Nggak boleh bohong. Kita dampingi, kita dampingi supaya mainnya mereka main yang jujur, jangan main yang bohong. Kita dampingi mereka. Di saat mereka beralasan dengan mengada-ada, kita bilang, jangan bohong. Orang harus apa adanya. Jangan ngarang-ngarang, jangan bikin-bikin. Namanya kamu gak jujur. Jadi kita mendampingi. Kemudian pemberian fasilitas. Jadi kita melayani dengan memberi fasilitas. Kita menyekolahkan. Jadi kalau sekarang ini Masya Allah yang namanya ilmu psikologi di negeri kita itu terus berkembang pesat. Sampai yakni psikoterapi itu, yakni psikoterapi artinya psiko itu psikologi, terapi itu terapan. yakni bagaimana psikologi diterapkan. Ini kalau ada anak hyperaktif sudah ada terapinya. Kalau anak sulit fokus ada terapinya. Ada anak yang suka merebut barang orang lain ada terapinya. Terus kita lihat sekarang ini sudah ada di mana-mana itu. Iya atau tidak? Di sekitar kita saja ada beberapa sekolah itu, berapa kursus. Satu hari datang hanya sekedar 1 jam. Kemudian dilatihnya dalam bentuk apa? Permainan. Ya atau tidak? Permainan. Dilatih anak itu untuk fokus. Dilatih anak itu untuk betul-betul punya kemandirian dan seterusnya. Nah itu tapi harus bayar. Itu fasilitas. Bayar, tidak mahal kok. Insya Allah anak kita sebulan sudah sembuh penyakit yang psikologinya. Anak ini suka bohong, kita bawa nih. Maka ada tuh psikoterapinya. Kadang-kadang ada yang menamainya dengan istilah terapeutik. Dinamai dengan istilah terapeutik. Terapeutik itu adalah kegiatan permainan dan keterampilan yang bisa merubah anak dari masalah kejiwaannya yang ternyata beberapa tahun kemarin salah dibentuk, terbentuk dengan salah. Jadi kita hidup dalam problem kita ini HP itu terlalu dikdaya. HP itu terlalu dikdaya. Sehingga HP itu singkatan dari hantu perkasa. Hantu yang sangat perkasa sekali. Ayah dikalahkan, ibu dikalahkan. Semua orang kalah oleh HP. Iya atau tidak? Tidak percaya anak itu jangan dikasih HP. Bisa enggak? Dia bilang enggak ada. Kira-kira menang siapa? Menang ibu atau menang anak? Ngambek. Nah itulah hantu perkasa. Memang betul-betul perkasa HP itu. Nah ini salah satu contoh.
Contoh yang lain adalah yakni ayah pergi bekerja, ibu pergi bekerja, kemudian anak diberikan kepada pembantu. Ya sudah, karakter pembantu yang jadi karakternya anak, ya atau tidak? Kalau pembantunya tukang bohong, ya anak itu jadi tukang bohong. Kalau mulutnya pembantunya kayak kebun binatang, ya anak kita juga isinya mulutnya kebun binatang, ya atau tidak? Itulah yang resiko kita sok-sokan yang menganggap permasalahan kita adalah permasalahan uang. Sehingga ayah bekerja, ibu bekerja, habis itu anak kita nakal. Rugi kamu. Lebih bagus makan tempe, makan tahu, kecap dan nasi, tapi anak kita saleh daripada kita makannya makanan-makanan mewah, anak kita nakal-nakal. Ngapain punya anak nakal? Kemudian kita membukakan hubungan-hubungan. Anak ini perlu kenal dengan ustadz ini, anak ini perlu kenal dengan kakak ini, anak ini perlu betul-betul akrab dengan guru matematikanya supaya problem kelemahan dia dalam hal pelajaran ini selesai. Jadi kita beri hubungan-hubungan itu, kita bukakan hubungan-hubungan supaya anak itu mendapatkan solusi. Kemudian membuka kesempatan berkonsultasi sebagai seorang kakek, sebagai seorang nenek, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, jangan malas-malesan. Ayo duduk dengan anak, duduk dengan cucu, dengarkan keluhannya, beri solusi terhadap permasalahannya. Apa sih masalahnya anak? Sederhana, tapi ingat bahwa justru kejadian-kejadian kecil pada anak itu, itulah yang membentuk karakter pada anak itu. Kemudian yang terakhir, aksi-aksi ini tentunya sangat membantu dalam membentuk karakter positif pada diri anak yang sedang kita asuh. Jadi kita lihat ini, kita melakukan pelayanan dalam mematangkan karakter positif. Kita layani anak itu. Banyak aksi-aksi yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan dalam rangka melayani. Lakukan itu. Banyak pilihannya. Nah, di sini sesungguhnya pembentukan karakter positif itu di saat itu. Kalau sudah dewasa susah. Kalau sudah besar susah, udah tercetak. Maka dialognya berat. Dialog melawan anak besar itu sulit sekali. Dia sudah ada pada tingkat kepuasan tertentu. Sedangkan anak kecil belum ada kepuasan apapun, belum ada. Anak kecil itu masih kosong. Sehingga kalau kita ingatkan mudah. Tapi kalau yang besar-besar enggak. Dia ada kepentingan dengan kebohongannya itu. Bohongnya itu memang strategi dia. Bohong itu memang taktik dia. Dia punya kepentingan, punya kepuasan tertentu terhadap bohong itu. Maka merubahnya tidak mudah. Maka mumpung anak itu masih kecil, ayo kita rubah. Kita layani. Kita rawat dia. Agar anak itu berubah menjadi baik. Ya. Silakan, ada pertanyaan? Ya, silakan. Tadi terakhir saya bilang tentang anak dewasa. Anak dewasa. Susah dibentuk. Iya. Ya kalau kita lihat jamaah ini punya anak dewasa. Iya. Yang sudah dialami. Iya. Ya, kesulitan kebohongannya. Ini yang terpenting, simulasi ini yang perlu kita dapatkan. Walaupun
dewasa ini? Dari mana kita mulai lagi? Ya, walaupun sesulit apapun, harus ada upaya. Itu Iya, saya selalu mengulang-ulang metode yang sebetulnya kalau antum ingin puas, buka akun saya, yakni Yusuf Usman Baisa Official. Di situ diterangkan tentang katsayan. Katsayan itu adalah urutan, kat pendekatan, sa pembiasaan, yan pelayanan. Jadi anak yang udah dewasa itu kita dekati, ajak ngobrol, diakrabi, terus sampai apa? Indikator pendekatan berhasil itu sampai percaya. Contohnya kucing. Tadinya kalau kita dekati lari. Maka kita dekati supaya tidak lari, gimana caranya? Nah, kita ambil susu, kita ambil ikan asin, dekatkan ke hidungnya. Oh, mendekat dia. Udah, lagi dia minum susu, kita pegang kepalanya, kita usap-usap, terus sekali, 2 kali. Lama-lama percaya atau tidak kepada kita? Dia tahu betul bahwa kita ini sayang sama dia. Maka dia menjadi dekat. Yang tadinya kalau melihat kita lari, sekarang enggak, malah ngeong keliling-keliling di kaki kita. Iya atau tidak? Sama anak manusia pun begitu. Kita dekati, kita tunjukkan bahwa kita ini penuh dengan kasih sayang. Kita suka memberi. Ini anak ini sukanya apa? Maka jangan segan-segan kalau kita datang itu kita memberikan apa yang dia suka. Misalnya kalau anak ini anak tangguh, sukanya kepada coklat apa misalnya, Toblerone, kita bawa. Kita kasih nih buat kamu. Senang banget, ya Allah, baik banget nih kakek nih. Kita lihat nih anak ini sukanya apa. Kita kasih sesuatu yang halal, sesuatu yang baik. Setiap ketemu sama dia kita kasih. Lama-kelamaan jadi akrab sama kita. Jadi indikator kalau anak itu dekat adalah percaya. Seperti kucing tadi, putar-putar di kaki kita. Dia percaya kalau kita itu tidak jahat. Dia percaya kalau kita itu mengasihi dan menyayangi dia. Itulah pendekatan. Nah, kalau pendekatan sudah berhasil, yang kedua apa tadi apa ya? Habis kat apa? Pembiasaan. Kat sayan. Sa itu pembiasaan. Ayo mulai. Apa problem misalnya anak itu suka bohong, kita mulai biasakan jujur. Di saat mulai dia mengada-adakan alasan sambil berdiskusi, sambil berdialog, kita bilang, kenapa sih kok mesti bohong? Kenapa? Kamu tahu nggak kalau bohong itu jelek? Ya tahu sih, kayak saya tahu. Loh, kenapa kamu pakai bohong? Gak usah bohong. Kalau kamu jujur, kakek jujur, semua yang ada di rumah ini jujur, maka semua merasakan senang. Tidak saling curiga, ya kan? Enak, nyaman kita. Tapi kalau ini suka bohong, akhirnya tidak saling percaya. Kalau tidak ada saling percaya, tidak ada kerjasama di antara kita. Maka rumah ini berantakan. Saling mencurigai, saling tidak percaya. Nah, itu kan cara pendekatan kita. Terus sampai terbiasa jujur. Kalau karakternya sudah bagus, kesadarannya sudah tinggi, kita layani. Butuh sepeda motor, kita beli. Ya, butuh mobil kecil, kita beli. Layani dia agar dia menjadi orang yang berkembang, orang yang maju, dan seterusnya. Kita layani. Nah,
pelayanan tadi contohnya itu. Oh, mati ya? Kenapa kok mati? Udah mesti berakhir apa gimana? Hah? Hah? Pakai timer. Ah ya. Masih pelit apa gimana nih? Hah? Kenapa mati? Ya, jadi tadi kan sudah terjawab bagaimana cara pelayanan. Banyak sekali aksi-aksi pelayanan. Katsayan, pendekatan pembiasaan pelayanan. Nah, pelayanan ya ini pelayanan. Kita dampingi, kita beri fasilitas, kita bukakan hubungan-hubungan, kemudian kita siap berkonsultasi, ya. Kita layani kalau mau ngobrol, dialog, diskusi dan seterusnya. Ya, afwan. Ya, ada lagi yang lain? Ya, Pak, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setuju. Ya. Ya, kita tahu bahwa karakter dan mental itu bedanya dikit, Pak. Yani mental itu bagian dari karakter. Nah, mental itu kan yani kesiapan seseorang dalam bertahan, kekuatan jiwa seseorang, kan dikatakan mental mental baja dan sebagainya. Nah, ini mental itu karakter, Pak. Nah, bangsa kita ini mentalnya lemah, Pak. Problemnya mentalnya lemah, gampang goyah. Sedangkan orang-orang di negara maju, contoh Jepang, Pak. Ya, pada kejadian pertandingan World Cup di Qatar kemarin itu, di Qatar, kalah atau menang? Kalah kan? Mestinya kan mentalnya hancur. Tidak hancur. Orang bubar, dia tetap dengan karakter dia yang asli, menguti sampah, ya itu tidak. Kita bilang ngapain sih orang kerjaannya ngumpulin sampah? Lah itu yang mereka bentuk dari mulai kecil. Betul-betul memperhatikan kebersihan. Sedangkan negeri kita semua orang buang sampah ke solokan, itu tidak, buang sampah kemana-mana. Akibatnya banjir, ya kan? Kenapa? Kesadarannya lemah. Dari mana dimulainya kesadaran yang lemah? Dari mental yang buruk itu, Pak. Mental yang rapuh, karakter yang jelek. Makanya bicara tentang bangunan suatu negara itu dimulai dari negara kecil, Pak. Negara kecil itu adalah rumah tangga. Indonesia yang besar ini terdiri dari sel-sel kecil, negara-negara kecil, yaitu rumah tangga. Jadi rumah tangga kita ini harus hebat dulu. Minimal kita mulai dari orang Islam dulu nih. Dari kajian dari masjid-masjid ini
kita membentuk rumah tangga yang baik. Iya atau tidak? Nah, ya. Saya pikir kita dulu pemimpin kita hartanya baik semua. Siapa yang tak kenal mata? Iya, founding fathers. Tapi Nah, mereka tidak sempat berkuasa awalnya. Karena perubahan satu bangsa itu akan dilakukan oleh pimpinannya, Pak. iya, Tidak pernah oleh pimpinan berkarakter kuat iya. seperti Pak Bung Hatta, Pak Mandang sebagai Kasman, meskipun Bejo itu orang yang kuat, Iya. jujur, tapi tidak pernah menjadi pimpinan negara. Ya sebetulnya kita tidak bisa pungkiri founding fathers kita, para pembangun negeri ini itu adalah para pendidik, Pak, para guru mereka itu. Nah, mereka itu punya pendidikannya masing-masing. Jadi mereka itu sebelum mendirikan negara ini sudah mendirikan yakni pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan. Jadi kita lihat ormas-ormas Islam itu ormas pendidikan, Pak. Baik itu NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, semua itu adalah ormas-ormas pendidikan, Pak. Nah, hanya saja memang tidak ada ketuntasan. Tidak ada ketuntasan. Nah, itu ketuntasan itu yang harus dikejar. Seperti itu. Iya, ada lagi atau cukup? Cukup. Cukup. Baiklah kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.